Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ala ali wa mawalah. Yang sama-sama kami hormati Dewan Pertimbangan MUI Kecamatan Penjaringan yang diketuai oleh Bapak Camat Penjaringan, yaitu Bapak Depika Romadi beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Pengurus Harian MUI Kecamatan Penjaringan yang diketuai oleh Kiai Ahmad Lukman Kudori SPDI beserta jajarannya. Yang kami banggakan seluruh rekan saya di bidang pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga, serta yang sama-sama kami cintai, yaitu seluruh korban kebakaran di Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini saya mewakili bidang pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga MUI Kecamatan Penjaringan mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya kebakaran di Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara di masa PPKM ini dan juga menjelang Idul Adha. Semoga wejangan ini dapat sedikitnya bermanfaat untuk korban pasca kebakaran dan juga untuk kita semua. Sebelum kami memulai, marilah kita berdoa bersama. Ala hadihinni al-Fatihah. Di sini kami menyajikan sebuah self healing dalam Islam, yaitu sebuah proses penyembuhan diri dari luka batin yang berharap nanti para korban pasca kebakaran bisa mendengar dan juga bisa menonton hal ini. Persembahan dari MUI Kecamatan Penjaringan, bidang pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga. Selanjutnya, ini kami prioritaskan untuk perempuan yang terkena korban kebakaran serta remaja atau anak-anak, dan juga keluarga semua yang kena atau yang sehabis pasca korban kebakaran. Tujuannya untuk yang pertama adalah membantu penyembuhan trauma batin dan juga membangun kesadaran spiritual serta menghibur dan membangun kembali kepercayaan diri korban kebakaran. Yang intinya adalah untuk menyelamatkan masa depan perempuan, remaja atau anak dan juga keluarga pasca korban kebakaran. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama ikuti instruksi ini. Sebelumnya mungkin para korban coba di dalam hati atau menceritakan bagaimana pengalaman sebelum musibah itu terjadi atau ketika musibah itu terjadi dan pasca musibah itu terjadi. Sebelumnya mungkin kita dikaruniai harta berlimpah, terus dikaruniai harta benda yang kita mungkin belum syukuri selama ini, dan juga ketika musibah itu terjadi, apakah ada hal-hal yang mungkin atau trauma yang bisa diceritakan, dan juga pasca musibah itu terjadi silakan ceritakan kepada orang di samping dan terdekat Anda. Setelah itu sama-sama kita tarik napas, lalu kita buang dan bilang istighfar, astagfirullahalazim. Tarik napas, buang, lalu istighfar, astagfirullahalazim. Sekali lagi kita tarik napas, kita buang, lalu kita bilang astagfirullahalazim. Suarakan setelah itu, aku tidak sendiri, Allah bersamaku, Allah sayang kepadaku.
kepadaku dan aku sayang kepada Allah. Selanjutnya kita harus ingat banyak orang-orang yang kita sayang, mereka ingin melihat kita bangkit dan bahagia. Mereka tidak ingin melihat kita bersedih dan terpuruk karena sesuatu yang menimpa kita. Kita ingat keluarga kita yang masih ada, suami atau istri kita beserta anak-anak kita yang perlu akan kasih sayang kita dan perlu akan kita itu bahagiakan, maka kita harus bangkit demi mereka. Dan juga kita ingat kita tidak sendiri, masih banyak sahabat serta teman karib kerabat kita yang peduli terhadap kita. Serta masih banyak juga orang-orang yang mungkin tidak mengenal kita, tetapi mereka punya rasa empati, simpati, peduli kepada kita yang Allah gerakan untuk kita semua. Dan juga kita mesti tahu di dalam Al-Quran musibah itu banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, kepada Allah akan kembali. Dan juga surat Asy-Syura ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kita ingat juga banyak ayat-ayat Quran yang lain. Selanjutnya di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali itu atas izin dari Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini saya paparkan satu lagi, yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Begitupun musibah kebakaran itu sebenarnya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah? Yang pertama, tadi sudah saya bacakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Ketika kita tertimpa musibah, maka kita ucapkan kalimat istirja terlebih dahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Artinya kita setelah mendapatkan musibah, setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, setelah kita sudah berdoa dan berharap kepada Allah, maka kita pasrah dan tawakal. Kembalikan semuanya kepada Allah. Yang kedua, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, ketika kita mendapatkan musibah, maka solusinya adalah kita harus melatih kesabaran kita dan tawakal kepada Allah. Maka insya Allah dengan kita sabar dan tawakal kepada Allah, Allah akan mengampuni dan memaafkan segala kesalahan.
kesalahan-kesalahan kita. Karena musibah pada hakikatnya juga salah satu penyebabnya disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11 bahwa musibah itu diterangkan semua atas izin dari Allah. Maka kita sebagai manusia yang terkena musibah, terlebih musibah kebakaran itu memang musibah yang sangat sulit kita terima, sangat sulit kita percaya bahwa ini adalah harus sepenuhnya kita berserah diri kepada Allah. Tapi memang kita harus berlatih untuk berserah diri kepada Allah dan kembali bertaubat kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita percaya, kita beriman bahwa semua musibah datangnya dari Allah, semua atas izin Allah, semua atas kehendak Allah, maka kita insya Allah akan diberikan petunjuk ke jalan yang benar, petunjuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang harus kita ambil, petunjuk untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Serta yang keempat, di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, musibah juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebagai manusia kita tidak bisa menentang takdir dari Allah. Maka solusi dalam Islam di tengah musibah adalah sabar dan juga tawakal. Sabar plus tawakal. Sabar plus tawakal insya Allah akan menghasilkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Nah, maka dari sini ibu bapak dan saudara-saudara semua yang terkena musibah, kita harus menyadari juga bahwa hidup kita masih panjang. Setelah kita tawakal berserah diri kepada Allah, kita juga sadari bahwa hidup kita masih panjang. Hayu kita bangkit, hayu kita mulai kembali dari nol, hayu kita teruskan cita-cita dan perjalanan hidup kita. Karena banyak yang harus kita bangun, banyak yang harus kita bahagiakan, banyak yang harus kita penuhi di dalam kehidupan ini untuk bekal di akhirat. Maka kita harus benahi cara pandang kita. Cara pandang kita bahwa musibah itu hakikatnya datangnya dari Allah. Bukan kita menyalahkan orang lain, mencari sebab, musabab kenapa musibah itu terjadi dan akhirnya kita menyalahkan orang lain. Carilah satu sebab bahwa itu mungkin disebabkan oleh perilaku kita dahulu, mungkin ada salah kita kepada Allah, maka kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya, setelah itu kita meyakini bahwa musibah itu adalah takdir dari Allah, bahwa Allah juga tidak pilih kasih terhadap hambanya. Jangan sampai cara pandang kita itu tidak meyakini bahwa ini adalah takdir. Artinya bahwa kenapa kok Allah memberikan musibah kepada saya, bukan kepada orang lain atau bukan kepada si A, si B. Tetapi kita seharusnya sebagai seorang yang beriman meyakini ketika kita tertimpa musibah maka bahwa meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah. Terus juga kita muhasabah diri bahwa mungkin kita harus banyak bertafakur, bermuhasabah atas segala kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, agar dengan adanya musibah ini Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita. Atau dengan adanya musibah ini Allah ingin menjadikan kita sebagai kekasih Allah. Bahwa Allah tidak ingin kita jauh, Allah tidak ingin kita lupa terhadap Allah. Dan juga kita coba lihat hakikat dari masalah dan juga bala dan musibah yang kita hadapi ini. Hakikatnya adalah yang pertama di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3 intinya adalah itu sebagai ujian bagi keimanan dan kesabaran kita. Kalau Allah ingin mengangkat derajat suatu kaum, maka Allah akan uji keimanannya itu dan kesabarannya itu.
apakah kita orang yang beriman lalu kita tidak diuji, pasti Allah akan menguji kita. Nah, ujiannya pun berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya. Allah yang tahu bagaimana kadar kesanggupan kita. Dan juga itu sebagai cara Allah, cara yang ditempuh oleh Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga hakikat dari musibah itu sebagai pembalasan atas kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Karena Allah sayang kepada kita, maka di dunia ini Allah balas. Karena Allah tidak ingin di akhirat nanti kita sebagai orang yang terhina, maka di dunia ini Allah balas. Dan juga sebagai obat atas penyakit yang diderita orang mukmin. Misalnya kita dulu terhadap harta itu, kita menganggap bahwa harta itu milik kita, bukan titipan Allah, akhirnya kita sombong, maka Allah memberikan obat, yaitu obatnya adalah musibah itu sendiri. Dan juga musibah itu salah satunya datang juga akibat dari memperturutkan hawa nafsu kita. Maka tadi Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa kita harus mengekang hawa nafsu kita, harus menahan hawa nafsu kita, diingatkanlah hawa nafsu kita dengan musibah itu. Selanjutnya, ini adalah polesan yang sangat biasanya menyentuh hati kita, yaitu kita harus banyak baca, banyak nonton atau baca atau cari tahu tentang bagaimana kita meneladani para nabi, kisah para nabi dan rasul serta salafus saleh, bagaimana di dalam menghadapi musibah. Misalnya Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi musibah bertubi-tubi, Nabi Muhammad ketika kecil beliau disusui oleh bukan oleh ibu kandungnya, lalu ketika beliau pulang kepada ibu kandungnya tidak lama meninggal, lalu disusul lagi oleh pamannya, oleh kakeknya dan sebagainya. Nah, bertubi-tubi itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang yang Nabi Muhammad sangat sayangi, tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tetap tenang. Terlebih ketika Nabi Muhammad di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi Nabi Muhammad tidak mendoakan keburukan atau tidak membalas keburukan, malah Nabi Muhammad mendoakan kebaikan dan memaafkannya. Dan serta Nabi Muhammad ketika datang musibah, beliau ikhlas, beliau tawakal, beliau sabar, dan beliau juga setelah itu menyusun langkah-langkah strategis bagaimana saya menyikapi musibah itu. Itu subhanallah. Banyak sekali kisah Nabi Muhammad yang perlu kita teladani. Selanjutnya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub yang juga Allah uji dengan sakitnya, dengan kehilangan hartanya. Dahulu Nabi Ayub itu sangat kaya, beliau punya istri yang solih, sangat kaya, pokoknya sempurna sekali. Tapi di sini diuji oleh Allah, akhirnya di peternakannya dan juga perkebunannya itu dibakar oleh kawanan iblis. Nabi Ayub tetap sabar walaupun hartanya sudah ludes semua, tetap sabar. Lalu Nabi Ayub ditinggalkan juga anak-anaknya ditinggalkan oleh anak-anaknya karena meninggal dunia. Nabi Ayub tetap sabar. Lalu diberikan sakit yang menurut sebagian ulama Nabi Ayub itu sakitnya sampai dengan 18 tahun. Lalu diberikan rasa sakit juga tetap sabar. Istrinya juga selalu ada setia di sampingnya, tetapi lama-lama istrinya ini juga akhirnya pernah khilaf ini meninggalkan Nabi Ayub, ditinggalkan juga oleh istrinya, tapi Nabi Ayub itu juga tetap sabar sampai semuanya meninggalkan Nabi Ayub, hartanya, terus istrinya, anak-anaknya, semua Nabi Ayub itu akhirnya sendiri, tetapi Nabi Ayub tetap
sabar, tetap kembali kepada Allah, tetap bersandar kepada Allah, tetap ikhlas dan berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Allah balas istrinya yang tadinya khilaf meninggalkan Nabi Ayub kembali lagi kepada Nabi Ayub dan membuka usaha lagi. Akhirnya usahanya Allah lipat gandakan lagi. Masya Allah. Yang tadinya kaya sekali, Allah hilangkan semuanya, bahkan istri, anak-anaknya, dan juga hartanya semua. Lalu tetap Nabi Ayub berserah diri kepada Allah dan sabar. Akhirnya Allah kembalikan berlipat-lipat ganda lagi kekayaan dan juga istrinya. Serta juga ada lagi satu kisah, yaitu kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Walaupun kondisinya itu berbaring dengan tangan kakinya yang buntung, telinganya yang sulit mendengar, matanya yang buta, ibaratnya sudah tidak ada harapan lagi karena semuanya itu tidak sempurna. Hanya ada yang tersisa, yaitu lisannya yang berbicara, yang selalu berzikir kepada Allah. Tetapi dari lisannya itu Abu Kilabah selalu mengucapkan selalu bersyukur kepada Allah, selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, dan selalu menganggap bahwa Allah memuliakannya. Pada suatu ketika Abu Kilabah ini punya anak yang sangat soleh, lalu juga dimakan singa, akhirnya dimakan singa dan juga meninggal. Terus Abu Kilabah ini juga bersabar dan juga bersyukur kepada Allah walaupun tidak memiliki apa-apa, walaupun hanya memiliki mulut yang bisa berbicara saja, sedangkan kita masih bisa melihat, kita masih punya tangan yang sempurna, kita masih punya kaki yang sempurna, kita masih punya mata yang sempurna. Maka kita harus bangkit dan berserah diri kepada Allah. Allah masih titipkan banyak kenikmatan kepada kita. Allah hanya menghilangkan sebagian kecil saja nikmat, tapi banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang masih ada pada diri kita ini. Maka kita jangan sampai melupakan ibadah, baik itu ibadah wajib dan ibadah sunnah. Serta juga tambahkan lagi sholat hajatnya. Jadi yang tadinya sebelum musibah kita tidak pernah sholat hajat, tidak pernah sholat tahajud, maka sekarang setelah musibah itu terjadi, kita tambahkan lagi sholat hajatnya, kita tambahkan lagi sholat duhanya, kita tambahkan lagi sholat tahajudnya. Kita mohon kepada Allah bahwa cita-cita kita masih banyak, kita masih butuh Allah, kita masih harus dan terus sampai sepanjang hayat itu bersama dengan Allah. Dan juga kita harus zikir serta ingat Allah serta istighosah. Nah, hikmah di balik musibah di sini, insya Allah kita akan lebih dekat lagi kepada Allah, dan juga hikmah di balik adanya musibah itu juga mengingatkan kita untuk bertaubat dan beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, serta kita lebih sabar lagi, iman kita juga lebih kuat lagi, itu hikmahnya. Jadi kesabaran kita sudah punya kesabaran yang kuat karena kita pernah diuji, dibolak-balikan oleh Allah. Insya Allah ketika kita diuji dengan yang lebih besar, maka kita tidak akan stres, tidak akan gila, karena kita sudah pernah diuji, sudah pernah dilatih keimanan dan kesabaran kita. Dan juga insya Allah kita akan lebih sadar bahwa semua hakikatnya adalah milik Allah semata. Kapanpun Allah mau ambil, semua mudah bagi Allah, semua mudah diludeskan bagi Allah. Maka kita hanya berpasrah diri bahwa kita hanya punya Allah. Kita berpasrah diri kepada Allah bahwa kita ini tidak bisa bersandar kepada selain Allah. Harta yang kita sandarkan ternyata itu tidak ada gunanya. Selanjutnya, insya Allah hikmahnya di sini juga kita akan lebih sadar bahwa kehidupan di dunia hanyalah sebentar dan tidak ada artinya dibanding kehidupan akhirat. Maka kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat, karena daripada
harta itu ludes, lebih baik kita tabung. Artinya kalau kita punya rezeki nanti insya Allah ke depannya karena musibah ini mengingatkan saya ketika ada rezeki insya Allah ke depannya saya akan lebih lagi berbagi. Dan eh, mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini lagi situasinya lagi COVID-19 serta PPKM darurat, maka tidak memungkinkan rasanya untuk mengumpulkan orang-orang banyak. Mudah-mudahan sedikitnya pembinaan melalui online ini bermanfaat. Alhamdulillah MUI Kecamatan Penjaringan yang dikoordinir oleh Ustadz Syahroni sudah ikut berpartisipasi untuk berdonasi juga. Mungkin nanti usul atau saran, mungkin kalau ada musibah lagi mungkin nanti insya Allah kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial atau bagian kesehatan atau puskesmas untuk mengadakan trauma healing. Mungkin kalau puskesmas kesehatannya atau di bagian ahlinya, karena kita juga bukan ahlinya, untuk bimbingan rohani baru mungkin kita bisa membantu, bisa seperti pesantren kilat atau membina rohani remaja dan keluarga yang remaja itu biasanya rentan, anak-anak itu rentan, tidak percaya diri ketika tertimpa musibah, maka harus terus diingatkan. Kurangnya dari kami mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya dan rekan-rekan semua bidang pemberdayaan perempuan, keluarga, dan remaja di MUI Kecamatan Penjaringan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua.